Oke, selamat sore Mas Agung. Sore Kebetulan, Om Dimas. selamat sore nih dari sama gua kebetulan sore ini ngobrol sama Mas Agung alias AKA Boy Vaportop. Alright. Jadi gua hari ini pengen ngobrol sama Mas Agung nih tentang masalah Saltnik nih Mas. Oke, menarik. Ngomong-ngomong menarik kan? Menarik tapi kayak ngeri-ngeri gimana gitu karena gue juga tentang Saltnik ini ada problem soalnya Mas. Jadi Gimana? tentang Saltnik ini kita menemukan bahwa edukasi tentang Saltnik ini sangat kurang. Nah, edukasi sangat kurang, tapi padahal di sisi lain Saltnik ini kalau kita baca di semua literatur itu sangat dibutuhkan. Jadi katanya kalau menurut sains atau menurut penelitian yang bisa memuaskan smoker dari arti sisinya kepuasan dalam arti supaya dia nggak balik lagi ke rokok konvensional itu adalah Saltnik katanya. Nah cuman di Indonesia sendiri Saltnik ini tidak sestabil Freebase. Kalau Freebase itu dari kita kenal pertama vaping sampai hari ini Freebase itu stabil bang. Sedangkan kalau misalnya Saltnik ini enggak begitu stabil. Tahu malah bahkan ada peak-peaknya terus ada turun-turunnya. Jadi 2019 2020 wah Saltnik itu lagi Bomba. seru-serunya. Terus udah gitu turun terus sekarang ya masih ada Saltnik tapi sudah mulai langka gitu di pasaran. Yes. Betul ya? Yes. Nah, gue mau sekedar ngobrol-ngobrol nih Mas. Kebetulan juga akan menjadi menarik karena Mas Agung kan bukan tinggal di Jakarta, bukan tinggal di kota-kota yang besar gitu. Jadi insights-nya justru lebih asik gitu, lebih dapet tentang gambaran real yang terjadi di pasar sekarang. Nah, kalau boleh gue bilang menyebut Mas Agung ini sebagai reviewer, salah satu channel yang selalu gue nonton karena memang channelnya Mas Agung ini beda. Kalau ngulas tuh lebih dalam, lebih seru gitu. Nah, sebagai seorang reviewer, kalau boleh dibilang sebagai seorang reviewer, Mas Agung sendiri ini kan sudah lama, lumayan lama nge-review dan sudah banyak sekali barang-barang yang di-review gitu. Nah, tentang salt nih Mas, satu sebelum gue tanya adalah berapa banyak barang salt yang sudah Mas berhasil review, tapi gue pengen tanya lebih tentang ke personal. Buat Mas sendiri, Saltnik ini kayak gimana buat Mas Agung? Oke, mungkin yang pertama kali mesti dipahamin sama teman-teman di luar sana itu bahwa sebenarnya salting itu aman. Itu dulu aman, asal tahu cara pakainya. Berarti aman karena paham. Itu nomor satu. Itu penting banget lah bahwa uh, dari basicnya si nikotin alami ini, sebut saja basic nikotin atau nikotin alami, kalau dia ditambahkan dengan, kalau saya tidak salah baca ya, amonia, dia akan jadi nikotin free base. Sementara ketika ditambahkan dengan benzoic acid atau kalau di amonia berarti dia ditambahkan basa, nikotin alami ditambah basa jadinya nikotin free base. Sementara nikotin alami ketika ditambahkan dengan asam, pH-nya dinaikkan ke arah asam, dia akan jadi salting. Jadi sebenarnya dia basicnya sama, barang utamanya, produk akarnya itu sebenarnya sama. Jadi tidak ada masalah. Intinya sebenarnya di situ. Hanya yang jadi masalah kan ditakutinya ketika salting itu penyerapannya lebih tinggi. Artinya sekitar katakanlah dari 100%, kita ambil angkanya 100%, salting ini katanya bisa diserap sampai dengan maksimal 70%. Efektivitasnya 70%, sementara nikotin free base itu kurang lebih hanya sekitar dari 100% hanya terserap sekitar 30 maksimal 40%. Nah, orang terus jadi takut, apa benar dengan angka Saltnik yang kemarin-kemarin beredar di tahun 2019-2020-an, itu kan angkanya selalu tinggi, Om. Selalu di atas 20. Ada beberapa yang di bawah 10 ya, 7 mungkin ada, 8 mungkin ada, 12, 15 mungkin ada, tapi kebanyakan pasti di atas 25, di atas Benar. 30, bahkan di atas sampai 50. Tertinggi saya tahu di Indonesia 55. Orang keburu serem. Ini kok 55 saya nyedot terus gimana? Terus juga banyak beredar sih kabar-kabar yang mungkin juga perlu dicari tahu dulu deh. Netizen tuh saya yakin sebenarnya sekarang kuota itu udah nggak mahal. Kalau mau googling sebentar pasti ada deh. Bahwa sebenarnya itu semua udah disebar ada. Jangan cuma gampang percaya kemakan hoax yang saltnik itu bahaya, terus saltnik itu bisa menyebabkan A, B, C, D, E penyakit yang cari dulu deh, cari tahu dulu baru nanti boleh percaya yang mana. Kurang lebih kayak gitu sih kalau saya.
Tapi sebetulnya itu juga benar juga sih. Gue juga agak bingung ya, dalam arti begini. Kalau tentang salt nick ini bahaya, itu udah apa namanya santer lah beritanya bahwa salt nick ini bahaya. Bahkan nick itu juga bahaya. Nggak usah salt nick, nicknya aja udah bahaya gitu. Padahal bolak-balik kita sudah jelasin, banyak juga yang sudah jelasin, dan kenapa misalnya negara-negara maju kayak Jepang, New Zealand, Australia, Inggris itu merekomendasikan vape untuk orang-orang yang memang tidak bisa meninggalkan rokok. Itu Terapi lah sebetulnya ya. karena menghindari tarnya. Betul. Ya kan? Belum pernah ada nih bahasan dari negara-negara yang seperti itu, nicknya yang berbahaya. Tapi mereka itu cukup puas dengan sudah tarnya sudah nggak dikonsumsi lagi lah istilahnya gara-gara di dalam vaping ini nggak ada tar. Ya itu kan udah berita yang lumayan, bukan lumayan, sudah berita besar yang harusnya kita nikmatin dan harusnya itu stick gitu, itu lengket di vapor gitu. Cuman begitu sudah jadi vapor udah lupa lagi tentang tar tuh, udah nikotin udah langsung takut. Yang pernah lihat adalah orang kalau kebanyakan nikotin, ya mungkin ada berdebar-debar dikit, keluar keringet dikit, tapi kayak kebanyakan alkohol, Mas. Ya, ya. Yang akan hilang, iya kan? Jadi mabok alkohol atau mabok nikotin, ada efeknya sebentar, tapi habis itu dia akan normalize lagi, gitu. Ya. Itu padahal gejala yang sama dengan kalau ada orang yang katakanlah minum air mineral 2 liter dalam 10 menitan, 5-10 menitan. Tenggak langsung 2 liter, gejalanya sebenarnya sama gitu ya. Sama sebenarnya. Gelonggongan itu namanya. Ya, gelonggongan ya. Tanpa dikeluarkan dikeluarkan ke kamar mandi tanpa kencing, tidak keluar di badan, otomatis kelebihan air mineral juga efeknya sebenarnya sama itu. Iya, benar. Nah, sekarang kalau misalnya buat Mas Agung sendiri secara pribadi gitu ya. Pendapat pribadinya tentang salt nick seperti apa dan apakah Mas Agung itu pemakai atau tidak? Sejujurnya kalau soal salt nick sendiri, saya waktu mau stop smoking, mau stop rokok bakar, ya pakai. Karena buat saya, ya, tidak tahu apakah saat itu mungkin karena memang masih pendidikannya belum nyampe waktu itu 1,5 tahun yang lalu, 2018. Stop smoking pertama, saya rasakan harus kebutuhannya, kelaparannya akan nikotin di stop dulu. Itu yang pertama. Ketika kita udah kenyang, udah enak sama nikotin, ya memang otomatis tubuh tidak butuh, otomatis tidak pengen. Ya. Psychologically udah tidak pengen, karena craving-nya jadi berkurang jauh gitu ya. Craving-nya hilang gitu. Jadi kalau salt nick ini sangat dibutuhkan, sebagai terapi untuk nikotin craving dari smokers, terutama dari smokers dulu. Gitu ya. Itu yang paling makanya dibutuhkan saat itu nikotin besar dulu. Tapi seiring berlalunya waktu sekarang, saya sendiri pun pernah ditanya gitu loh, ada di YouTube, ada juga di beberapa di Facebook, ada nggak sih nikotin salt nick yang rendah? Mereka pasar pun juga sebenarnya ada yang tanya, katakanlah mereka butuh, ada nggak sih yang 5 mg gitu, ada nggak sih yang hanya 10 mg? Ya beberapa merek mungkin ada, merek yang sudah ada beredar di pasaran sekitar 15 mg, sampai 12,8 pun ada. Cuma kalau yang sampai dengan 5 mg atau bahkan ke bawah, untuk DTL bisa nggak sih salt nick? Itu yang kayaknya belum ada sampai hari ini. Dan padahal kalau itu diadakan, bisa jadi, karena mungkin belum pernah terjadi ya, bisa jadi bahwa DTL pun bisa dipakai untuk stop smoking. Karena selama ini yang saya tahu, saya sendiri pun stop smoking karena salt nick dengan MTL style gitu ya. Tapi teman-teman yang di DTL itu belum bisa stop smoking, belum bisa stop rokok bakar karena mereka ngerasa nikotinnya kurang puas, asupannya kurang kenyang. Nah, itu yang tanda tanya, apakah kalau dibuatkan 3 atau 5 atau 6 atau 7, 9 mg dan bisa di DTL, mungkin kalau 9 ketinggian, tapi bisa di DTL, single coil mungkin, apakah itu juga cukup mengenyangkan buat mereka? Jadi si DTL ini, si teman-teman yang di ranah DTL ini tetap bisa smoking tanpa harus belajar MTL. Apakah itu mungkin? Saya sendiri masih bertanya-tanya karena belum ada gitu ya. Iya benar banget, nggak ada gitu. Makanya memang lucunya kalau memang orang tuh merasa bahwa pilihan salt nick yang ada di market ini sekarang terlalu tinggi, masalahnya adalah kalau dikatakan bahwa salt nick itu sama aja sama freebase, teman-teman mungkin bingung, vapor mungkin bingung. Ya kalau itu kalau emang sama aja kenapa nggak ada yang kecil? Itu PR
mungkin saat-saat ini produsen belum ada yang bisa jawab gitu. Padahal mereka para DTL ini juga butuh gitu. Banyak, saya temuin banyak karena saya juga toko ya walaupun tidak besar, tapi ada orang-orang yang masuk DTL dan tanya gimana sih supaya kami yang para DTL lovers ini juga bisa stop smoking tanpa perlu harus MTL. Saya nggak bikin MTL ribet, kalau pakai pot mungkin mahal karena harus beli maintenance-nya si kartu segala macam. Saya hobinya DTL, tapi kalau cuma dengan 3 atau 6 mg nggak cukup gitu, nggak kenyang gitu. Kalau 9 jelas nggak kuat di tenggorokan. Jadi ada nggak sih salting yang katakanlah 6 mg gitu, masih cukup, kenyangnya dapat, tapi pedesnya di tenggorokan nggak terlalu parah. Itu mungkin PR, tanda tanya besar dan PR itu. Ini perlu dicoba sih. Betul. Nah, keuntungannya sendiri untuk orang-orang DTL dengan Saltnik ini apa menurut Mas Agung? Kalaupun ada barangnya. Mungkin ya itu salah satunya, mereka tetap bisa stay di style yang mereka suka gitu ya. Bahkan mungkin Mac lovers gitu ya, Mecha lovers gitu, yang nggak peduli dengan MTL style, yang nggak peduli dengan buat rendah gitu ya kan. Ya kita mau nggak mau tetap bilang gap itu pasti ada style tertentu, ada style tertentu. Ada yang memang sama sekali nggak mau sentuh MTL, it's okay gitu. Nah, tapi mereka, si orang-orang DTL lovers ini, gimana mereka bisa stop smoking seandainya mau stop smoking? Balik lagi, ini adalah pilihan, nggak mau stop smoking itu juga hak pribadi gitu ya. Tapi kalau mau stop, dengan nikotin, saya nggak kuat yang tinggi, saya bisanya yang rendah. Oke. Gap itu yang belum ada saya rasa. Jadi nikotin sampai saat ini yang saya tahu di Indonesia minimal 10 mg. Dan mau dibilang katakanlah mau itu kata-kata POTS friendly lah bla bla bla, itu semua tetap freebase, bukan Saltnik gitu ya. Bener. Nah, tapi dari sisi lain ya, apakah memang misalnya nih, menurut Mas itu kalau Saltnik itu akan merusak rasa apa enggak? Kalau tadi kan besarannya memang mereka kurang cocok, tapi sekarang dari sisi karakternya sendiri. Oke. Menjawab itu saya tidak tahu apakah statement ini akan bisa menjawabmu. Tapi kurang lebih saya pernah membuat satu review yang agak di awal-awal dulu yang bilang gini, bahwa di Saltnik rasa itu adalah bonus. Ya saya akui, saya pernah katakan itu, statement itu ada. Tapi di statement yang agak baru saya bilang, walaupun rasa adalah bonus, Anda nggak mau bonus yang murahan, Anda nggak mau bonus yang busuk, Anda nggak mau bonus yang jelek. Artinya kalau beli kecap dapat piring, Anda nggak mau dapat piring yang pecah. Anda nggak mau dapat payung yang sobek. Namanya bonus tetap harus bagus. Walaupun sekedar bonus, tapi artinya bonus itu bisa digunakan. Artinya dalam dunia Saltnik, walaupun liquid Saltnik ini adalah rasa adalah bonus, ya harus tetap enak. Kalau nggak enak, ya mending merokok, kan gitu. Iya. Kurang lebihnya sih. Benar juga sih. Jadi ya itu kembali lagi berarti ke brandnya sendiri. Jangan sampai, kita udah tahu soalnya, orang-orang yang suka vaping itu yang di Uber selain nikotin juga rasa. Jadi kalau misalnya cuma sekedar ngisi nikotinnya doang terus rasanya jelek, ya nggak dapet. Ya karena kan yang ditarik adalah psychologically selain gerakan. Ya adalah orang perokok itu karena gerakan tangan, karena dia nyalain kultur apa sih, upacaranya itu loh. Tapi selain itu jelas karena kondisi mulut. Rasa itu penting banget. Kalau rasa di dalam mulut tidak dirubah, ya gimana kita mau suka, gimana kita mau bisa jatuh cinta gitu loh, kan rasanya aja tidak dirubah. Tapi sekarang berarti kalau misalnya misalnya nanti akan ada development gitu ya, dikatakanlah bahwa akhirnya orang melihat bahwa Saltnik dan Freebase ini sebetulnya adalah pilihan yang harusnya dua-duanya tetap ada gitu. Nah, berarti kalau sampai pemakaiannya itu bisa sampai DTL, which is Saltniknya itu kadarnya rendah, berarti botol-botol 15 mili dan segalanya sudah nggak relevan lagi dong. Harusnya dia naik botolnya juga ya? Depends ya, kalau soal botol itu mungkin yang lebih tahu area pabrik ya, area produsen. Nah, menurut saya paling enggak yang mungkin buat saya pribadi masih masuk akal itu angka-angka sekitar 30 mili dan 60 mili. Itu sangat wajar itu. 15 mili, yes masih oke untuk mungkin kadar-kadar tinggi ya, kadar-kadar di atas 9. Itu sangat wajar sekali lah. Katakanlah nik 12 mg, nik 15, 18, 24 dan seterusnya. Itu masih boleh lah dengan 30 mili. Tapi kalau dengan nik-nik yang tinggi itu dengan 15 atau 30 mili tidak apa-apa. Tapi ketika yang besar-besar ya
mungkin 60 mili deh. Gitu. Sekalian 60 mili ya? Gitu. 60 mili, tapi maksimalnya 60 ya, karena kita juga tidak pengen 60 mili habis, itu juga apa ya, bosen sih kalau 60 mili, jujur aja ya. Yang paling wajar sih 30 mili sebenarnya. Paling enak ya? 30 mili ya? Sebelum kita sampai ketemu bosen, itu kita udah bisa ganti rasa. Kalau 60 ya maksimal sih. Lebih dari itu, no. A big no sih, buat saya sih. Nah, Mas Agung sendiri ini kalau dari sisi liquid, pribadi memang seneng ganti-ganti liquid atau ada liquid yang bisa lama? Tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau saya untuk santai dalam posisi yang tidak rushing hour gitu, tidak kemana-mana, hanya stay di rumah atau di toko, saya akan ada liquid tertentu yang memang jadi favorit. Sayangnya 1-2 udah hilang ya. Dawes Decker dulu kan hilang Om ya, sayang banget. Kemahalan. Kemahalan soalnya. Penyerapannya kurang ya. Movie District 1 itu salah satu yang buat saya untuk area ini yang freebase ya, movie District 1 freebase itu saya butuh di 12 itu untuk saat-saat santai. Tapi untuk kebutuhan cepat, artinya pergi kondangan, ini obrolan sebelum PSBB gitu ya, kita bisa keluar kemana, pergi beli makan, itu paling tidak harus pot dong, harus pot. Dan ini kalau di pot itu paling tidak menurut saya pribadi 15 mg salting, karena kita butuh habis makan 3-4 puff, 5 puff pulang. Ngobrol sama orang gitu kan? Ya mungkin bisa gitu ya, cuman agak gini terus. Ya kan? Dan bukan yang gede-gede banget, karena yang gede-gede lebih baik stay di rumah gitu. Selain berat ngapain dibawa-bawa, nggak lucu juga kan kita kondangan isep gitu kan, udah kayak apa, foggingnya dangdutan aja gitu kan. Memang yang simple-simple tetap butuh. Dalam pot atau ayo dengan nikotin yang lebih rendah, saya pun juga butuh. Salting pun saya juga masih butuh, hanya untuk perjalanan pendek lah, sekedar keluar makan, sekedar pergi jalan, cari jajanan gitu. Oke. Nah kalau sekarang nih Mas, Saltnik itu kalau melihat dari keadaan sekarang, itu digemarinya justru untuk orang-orang yang suka throat hit, yang suka gatel. Karena emang Saltnik yang zaman sekarang itu adanya di mg yang besar. Nah, kalau dibikinnya yang kecil, kan throat hitnya nggak ada. Bisa dibilang malah jadi kayak nggak ada throat hit. Ya halus banget lah bisa dibilang gitu ya. Ya bahkan kalau apa ya, Saltnik itu setahu saya, ini kita sharing ya Om, setahu saya bahwa Saltnik bahkan ketika 50 mg itu TH-nya tidak ada. Kecuali mungkin ada bawaan rasa dari essence, mungkin rasa tembakau, ada sedikit lah garukan, tapi atau apple kah? Itu ada rasa yang hanya nggak ada, terus yang begitu kita ngisap terus nyegrak itu apa dong? Itu yang saya curiga. Apakah itu freebase yang diakui Saltnik? Ya, ini yang jadi masalah. Itu juga yang mungkin ditakuti sama konsumen. Bahwa Saltniknya adalah Saltnik abal-abal. Saya tidak bilang siapa atau merek tertentu sih enggak. Cuman jangan sampai produsen itu nyiptain Saltnik, ngakunya Saltnik, padahal sebenarnya adalah nikotin non-Saltnik, apapun sebutannya, nikotin freebase lah atau apalah, yang diasidkan. Itu kan ya mungkin kita perlu buka buku, duduk bareng untuk ngobrolin itu. Tapi jelas saatnya bukan cuma cuan strong lah. Tahun 2021 saatnya kita pro ke konsumen juga lah. Ada saatnya lah kita pilih konsumen. Gitu. Ya setuju banget sih. Ya memang makanya alasannya kita mau ngobrol-ngobrol itu untuk itu gitu. Jangan sampai konsumen itu cuma dijadikan percobaan aja. Bahan percobaan. Jadi bikin dulu, coba di konsumen, untung-untungan kalau bagus ya pertahanin, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau bisa sih sebetulnya justru setiap kali kita membuat sesuatu itu dengan hasil diskusi, dengan hasil research dan segala macam, kita bikin barang yang memang purpose driven. Yes. Ya kan? Supaya konsumen yang butuhnya apa, ya ada barang buat mereka. Jangan sampai goalnya itu adalah smoker yang udah pindah ke vaping, balik lagi ke rokok cuman gara-gara apa yang butuhkan tuh nggak dapat. Nggak ada, ya. Nah itu sayang loh. Saya lihat kok tahun 2020 menjelang akhir ini sampai ya, kayaknya produk-produk Saltnik mulai nggak in gitu loh, mulai nggak trending, mulai tenggelam. Kenapa sih gitu loh? Bukankah itu sebenarnya masih ada yang butuh? Terus terang saya bilang tetap ada yang butuh. Ya kenapa nggak pada bikin gitu?
Dan ingat tetap saltingnya memang harus salting yang sehat gitu ya. Iya sih. Terus kalau misalnya Mas, kalau misalnya ada salt nick yang 6 mg, 9 mg atau segala macam, apa yang harus diperhatikan supaya tidak ada abuse? Menurut Mas Boy? Apa ya? Mungkin edukasi kita semua. Saya pribadi mungkin juga aktif di sosial media, Om Dimas. Semua vaporista, semua influencer, semua vape enthusiast, semua harus ngomong, harus berani bersuara. Saatnya kita voice up, kita speak up your voice bahwa yang tepat itu kalau salting ya kalau rendah tidak masalah lah, masih bisa dipakai di device tertentu RDA 3 boleh lah dipakai di RDA dual coil, yes masih boleh, tapi ingat kondisi badan ya. Ada yang tahu tubuh Anda sendiri itu ya. Demi amannya si 3 lebih baik dipakai di single coil. Kalau mau dual coil lebih baik freebase aja deh. Salting itu lebih aman memang dengan pemanasan yang rendah. Karena tujuannya si salting ini dibuat itu memang dengan titik didih yang memang tidak tinggi-tinggi amat, dengan buat yang rendah aja supaya kita nggak overuse of nikotin. Itu yang bahaya gitu. Jadi panasnya lebih baik panas yang rendah. Iya. Jadi bukan buat gaya-gayaan gitu ya. Ya, karena ini buat ngenyangin tubuh gitu kan. Tujuan utamanya kita buat transform dari smokers ke vapers atau ngurangin lah, paling tidak ngurangin efeknya rokok bakar. Iya. Ya itu sayang sih sebetulnya kalau ada orang yang buat gaya-gayaan kayak mau mencetak rekor dunia pakai RDA yang 4 coil pakai mg, kalau bisa 100 mg gitu kan aneh banget. Come on lah, jangan gara-gara hal yang bodoh itu, kebodohan Anda pribadi, terus nanti dunia vapers keseluruhan yang kena. Nyalahinnya vapers lagi, padahal yang goblok sih personalnya, kan susah gitu. Repot. Kurang-kurangin gitu. Kurang-kurangin lah kegoblokan. Bukan kurang-kurangin, hilangkanlah kalau bisa. Hilangkanlah. Sementara yang mau hashtag yang mau diangkat tuh aman karena paham. Itu loh. Itu. Ya yang benar yang memang harus diperhatikan keamanan banget lah gitu. Apapun sebenarnya mau nikotin itu kita bilang aman. Kalau pakainya ngawur juga salah. Salah juga. Ya, makanya ada istilah vitamin itu kalau kurang avitaminosis, kelebihan juga ada penyakitnya namanya hypervitaminosis, kan juga sama, berlebihan juga salah gitu kan. Iya. Ada hipoglukosa, ada ada hiperglukosa. Itulah. Jadi tetap semua yang berlebihan tetap salah gitu. Jadi pakailah di koridor yang benar sewajarnya. Tujuan utamanya gitu aja sih. Ya wes Mas, gue thank you banget nih. Sorry udah ganggu waktunya. Santai Om. Mudah-mudahan tokonya makin rame, mudah-mudahan reviewnya makin banyak yang menonton. Amin. Like always, gue selalu seneng kalau ngobrol sama lo, karena banyakan belajar ya akhirnya jadi dari... Ya agak maklum pertebaran kata-kata yang tidak semestinya gitu ya. Ya wes, thank you Mas. Oke. Makasih banget Om ya. Oke. Thank you. Makasih banyak. Ya.